Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Finhana Firdausi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mengenai strategi integrasi standarisasi mutu nasional, sertifikat halal, dan analitika prediktif dalam manajemen kualitas modern. Materi ini membahas bagaimana standar mutu nasional, sertifikat halal, dan teknologi berbasis data dapat diintegrasikan untuk meningkatkan kualitas produk di era industri 4.0. Selanjutnya, evolusi paradigma manajemen kualitas di era industri 4.0. Pada awalnya, manajemen kualitas hanya berfokus pada inspektif produk akhir, yaitu memeriksa apakah produk cacat atau tidak setelah proses produksi selesai. Namun seiring perkembangan teknologi dan meningkatkannya tuntunan konsumen, konsep tersebut berubah menjadi pengendalian kualitas selama proses produksi berlangsung. Di era industri 4.0 saat ini, perusahaan tidak hanya mengendalikan kualitas tetapi juga memanfaatkan teknologi seperti IoT, dan analisis data secara real time untuk memprediksi kemungkinan kegagalan produk sebelum benar-benar terjadi. Oleh karena itu, kemampuan analisis data menjadi kompetensi penting dalam manajemen kualitas modern. Selanjutnya, infrastruktur mutu nasional dan peran BSN. Dalam menjaga kualitas produk di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran penting. Yang pertama adalah BSN atau Badan Standarisasi Nasional yang bertugas menetapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Yang kedua yaitu ada KAN atau Komite Akreditasi Nasional yang bertugas memberikan akreditasi kepada lembaga pengujian dan sertifikasi. Kemudian terdapat Lembaga Penilaian Kesesuaian atau LPK yang melakukan pengujian, inspektif, dan sertifikasi produk. Yang keempat adalah SNI atau Standar Nasional Indonesia, yaitu standar yang menjadi fondasi mutu produk nasional sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas, keamanan, dan daya saing yang baik. Melalui kerjasama keempat lembaga tersebut, kualitas dan keamanan produk dapat terjamin sehingga mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar nasional maupun internasional. Selanjutnya, standar internasional ISO 9001 2015. Selain standar nasional, perusahaan juga banyak menerapkan standar internasional yaitu ISO 9001 2015. ISO 9001 ini merupakan standar sistem manajemen mutu yang berfokus pada pengelolaan proses agar mampu menghasilkan produk dan layanan yang konsisten. Standar ini menggunakan pendekatan berbasis risiko atau risk-based thinking. Artinya perusahaan harus mampu mengidentifikasi risiko yang dapat memengaruhi kualitas produk dan menyiapkan langkah pencegahannya. Manfaat penerapan ISO antara lain meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya akibat kesalahan produksi, serta memperluas akses ke pasar global. Slide selanjutnya, ekosistem jaminan produk halal. Di Indonesia, sertifikat halal diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Berdasarkan aturan tersebut, produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Pelaksanaan sertifikasi halal dilakukan oleh BPJPH yang bekerja sama dengan MUI dan lembaga pemeriksa halal. Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen, khususnya masyarakat muslim, dalam menggunakan produk yang aman dan sesuai syariat. Selanjutnya, sistem jaminan produk halal SJPH. Dalam pelaksanaannya, sertifikat halal menggunakan sistem jaminan produk halal atau SJPH. SJPH memiliki 5 kriteria utama, yaitu komitmen dan tanggung jawab,
bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Kelima kriteria tersebut memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari memilih bahan baku hingga distribusi produk, tetap memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, konvergensi sistem dan dampak pada ESG dan SDGs. Banyak perusahaan saat ini mengintegrasikan ISO 9001 dengan sistem jaminan produk halal. Sebelum integrasi, perusahaan biasanya memiliki dokumen dan proses audit yang terpisah sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Setelah integrasi, perusahaan dapat menggunakan satu sistem manajemen terpadu yang lebih efisien. Selain meningkatkan efisien operasional, integrasi ini juga mendukung konsep ESG atau environmental, social, and governance, serta berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Selanjutnya, teknologi informasi tingkat lanjut dan pemodelan prediktif. Perkembangan teknologi memberikan perubahan besar dalam manajemen kualitas. Teknologi IoT memungkinkan sensor mengirimkan data secara real time sehingga kondisi mesin dapat dipantau setiap saat. Kemudian terdapat teknologi digital twin yang memungkinkan perusahaan membuat simulasi virtual dari proses produksi untuk mendeteksi potensi masalah lebih awal. Selain itu, machine learning seperti regresi logistik, random forest, artificial neural network, dan XGBots digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya cacat produk. Agar hasil prediksi lebih mudah dipahami, digunakan juga Explainable AI atau XAI yang membantu menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan. Selanjutnya, metodologi CRISP DM dalam studi kasus. Dalam melakukan analisis data, digunakan metode CRISP DM yang terdiri dari 6 tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari memahami tujuan bisnis, memahami data, menyiapkan data, membangun model, mengevaluasi model, hingga menerapkannya dalam sistem operasional. Salah satu contoh penerapannya adalah pada perusahaan Bosch yang berhasil mengurangi tingkat cacat produk hingga 15% dengan memanfaatkan AI dan analisis data berbasis sensor. Selain itu, digunakan juga metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis untuk menentukan prioritas risiko yang harus ditangani terlebih dahulu. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih.